selamat malam teman-teman semua. Ya, shalom. Kiranya seluruh teman-teman sahabat Sabda yang hadir malam hari ini dalam acara PA Online Alkitab, mari merayakan Hari Pentakosta. Ya, hari istimewa ketika kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, bukan hanya kepada individu-individu, tetapi juga dalam kelompok-kelompok masyarakat orang percaya. Ya, selamat merayakan Hari Pentakosta ya teman-teman. Selamat merayakan hari lahirnya gereja. Kiranya ini jadi satu semangat dan terus menjadi semangat yang baru untuk kita menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dan juga pemberita kabar baik. Kita hari ini nggak sendiri, kita akan ada 2 guest yang akan kita undang, dan ini Mas Bima sudah masuk. Halo, selamat malam Mas Bima. Halo, selamat malam Bu Yulia, selamat malam Roma. Ya, kita akan invite satu lagi guest untuk bersama dengan kita. Semoga tidak ada masalah. Ya, kita mungkin cerita dulu nih apa PA Online seri Alkitab nih Roma, supaya teman-teman yang mungkin baru pertama kali bisa tahu apa ini acara ini. Iya, PA Online ini adalah satu seri. Iya, puji Tuhan. Sorry, agak sinyalnya halo. Iya. Sinyalnya agak bikin deg-degan kamu. Ayo, maaf semuanya. Kita akan share sedikit tentang deskripsi PA Online Alkitab. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pertama kali ikut, pertama kali hadir dalam acara live kita, ini adalah satu seri yang kita buka untuk mengajak semua rekan-rekan komunitas Kristen belajar bersama-sama, menggali Alkitab bersama-sama dari sudut pandang yang baru, yaitu pasal-pasal yang terkenal di dalam Alkitab. Dan biasanya kita akan lihat dari ayat-ayat juga yang terkenal, ayat-ayat dalam perikop yang biasanya jadi banyak hal yang bisa digali di dalam firman tersebut. Dan berkaitan biasanya dengan tema gereja, dan karena ini sehubungan dengan Pentakosta, makanya kita hari ini juga akan membahas Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, dan teman-teman kalau mungkin belum familiar dengan metode yang kami pakai, metode yang kami pakai adalah metode Sabda, SABDA, yang adalah singkatan dari simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan juga aplikasi. Ya, jika teman-teman sudah terbiasa dengan metode lain juga tidak apa-apa. Kalau saudara ingin tahu lebih banyak tentang metode SABDA, nanti admin akan share linknya atau panduannya di kolom komentar. Oke, ini ada satu respon dari Pak Denny Rohman. Malam juga Bu Yulia dan Kak Roma serta Kak Bima. Ya, malam Pak Denny, kiranya bisa join sampai akhir live nanti ya Pak. Iya. Oke, karena kedua teman kita sudah hadir, Kak Vena dan juga Kak Bima, mungkin kita bisa sedikit perkenalan dengan mereka. Mana tahu teman-teman yang hadir hari ini juga penasaran siapa yang akan sharing gitu ya. Nanti bisa perkenalannya dimulai dari Kak Vena terus dilanjutkan dari Kak Bima. Silakan Kak. Hai, aku Trivena, biasa dipanggil Vena. Aku kakaknya Ray. Mungkin kalau teman-teman tahu yang biasa handle hari Selasa ya. Terus aku lulusan dari SCT Glow. Aktivitas dari bekerja. Udah. Ya, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak, mungkin bisa DM dia ya. Kita juga mau kenalan nih sama teman kita Kak Bima nih. Tadi sudah disapa Pak Denny. Silakan Kak. Oke, shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Matthew Bima Satriawan, sering dipanggil Bima. Saya salah satu staf dari Sabda. Pekerjaan sehari-hari, aktivitas ya bekerja di Sabda, melayani di Sabda. Iya, bersibuk-sibuk di Sabda ya. Oke. Oke, karena teman-teman sudah kenal sekarang ya, ada Kak Trivena dan juga Kak Bima. Nanti silakan teman-teman juga bisa berpartisipasi secara aktif dalam acara penggalian kita malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan menggali dari Kisah Para Rasul 2, nanti akan fokus di ayat 41 sampai ayat 47. Ya, ini ayat yang sangat istimewa, karena banyak sekali kita sudah pernah membacanya pasti, dan kita akan belajar lebih banyak lagi. Oke, sebelumnya kita akan mulai ke acara kita ya, di dalam doa. Ini langkah 0 sebelum kita menggali firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena malam hari ini kami boleh bertemu kembali di jam yang sama untuk boleh menggali setiap kebenaran firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Berkati setiap kami yang akan menggali, kami yang akan belajar, bahkan kami yang akan kembali ditegur oleh kebenaran ini, boleh menguatkan kami, boleh membuat kami semakin berubah di hadapan-Mu, sehingga kami terus boleh menjadi pribadi-pribadi yang baru di hadapan Tuhan. Berkati untuk Kak Vena, berkati untuk Kak Bima yang akan sharing kepada kami semua, dan seluruh sahabat-sahabat juga yang akan membagikan berkat yang mereka dapatkan. Kiranya kami semua boleh mendapatkan landasan yang baru di hari ini ya Bapak. Berkati juga Tuhan untuk setiap alat dan jaringan yang akan kami gunakan. Kiranya Tuhan juga yang akan handle sampai selesainya acara kami dalam PA Online Alkitab ini. Kami serahkan seluruh rangkaian acara kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya boleh jadi nama Tuhan yang kami muliakan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sungguh bersyukur. Amin. Amin. Oke, karena berkaitan hari Pentakosta Bu, yang baru saja kita rayakan kemarin, mungkin kita akan sharing sedikit ya tentang apa itu Pentakosta. Tapi sebelumnya, ketika kita membahas kisah para rasul itu sangat-sangat kentara dengan beberapa ciri khas ya, yang dituliskan oleh Lukas di sini ya. Salah satunya itu tentang Roh Kudus ya, yang saya ketahui ya ciri khas kisah para rasul, di mana kata Roh Kudus itu hampir muncul di setiap pasal, dan itu lebih dari 50 kali disebutkan di dalam 28 pasal dari kisah para rasul. Ya. Ciri yang lain dari kisah para rasul adalah perjalanan para rasul. Banyak sekali nama-nama rasul yang disebutkan, walaupun paling banyak adalah nama Paulus ya, tetapi atau Petrus, tetapi sebenarnya banyak sekali rasul-rasul yang lain juga disebutkan. Nah, perjalanan itu merupakan salah satu juga ciri khas dari kisah rasul. Perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyentuh jiwa-jiwa orang-orang yang ada di berbagai tempat di mana rasul-rasul ini memberitakan Injil. Ya, itu makanya banyak banget tokoh, banyak banget nama-nama pejabat, nama-nama pemerintahan, bahkan banyak banget tempat yang paling banyak disebutkan itu di kisah para rasul kalau di PB. Jadi sangat banyak perjalanan kisah rasul untuk memberitakan firman Tuhan, dan di dalam perjalanan mereka ciri khas yang lainnya selalu syarat dengan doa. Kalau kita lihat dari kisah rasul 1 sampai seterusnya, bahkan di beberapa kejadian ketika Paulus juga dalam pelayanan mereka itu selalu bertekun sungguh-sungguh di dalam doa, dan itu ciri khas kehidupan jemaat saat itu. Iya, jadi paling tidak abad pertama dari kekristenan itu sudah dicatat di dalam kisah para rasul ya. Oke, nah kalau kita mau melihat ke kisah para rasul 2 yang akan kita gali malam hari ini berkaitan dengan Pentakosta ya teman-teman. Kalau lihat di pasal 2 ayat-ayat yang paling atas itu berkaitan dengan hari Pentakosta, di mana kalau kita pelajari sebenarnya Pentakosta ini sudah ada sejak perjanjian lama. Jadi bukan munculnya tiba-tiba di kisah para rasul 2 gitu ya, tapi Pentakosta ini adalah satu perayaan yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka biasanya berkumpul gitu ya, semua peziarah berkumpul di satu tempat, itu Yerusalem sebagai pusatnya. Mereka akan di sana untuk memperingati 50 hari setelah mereka keluar dari tanah perbudakan. Itu mereka merayakannya, mengucap syukur bersama, dan biasanya ada persembahan-persembahan khusus yang diberikan di bait suci. Ya, tetapi di dalam perjanjian baru ada perubahan yang sangat besar dengan hari Pentakosta. Tidak lagi dirayakan seperti tradisi di dalam perjanjian lama, tetapi di dalam perjanjian baru berubah total sama sekali ketika kita melihat bagaimana Roh Kudus diturunkan pada hari itu, dan di sanalah gereja lahir. Iya, ini satu hal yang sangat mengherankan sekaligus dahsyat dan luar biasa, karena apa yang dijanjikan Yesus, kalau kita kemarin hadir hari Senin lalu dikatakan bahwa mereka harus menunggu di Yerusalem, dan di kisah para rasul 2 inilah Roh Kudus akhirnya tercurah dan gereja lahir gitu. Ya, sangat indah sekali karena pada peristiwa kisah rasul 2, terutama di perikop pertama gitu ya, ayat 1 sampai 13, kita melihat bagaimana kisah turunnya Roh Kudus di antara para rasul-rasul pada saat itu. Saya kira mungkin bukan hanya spesifik 11 rasul, tetapi murid-murid Tuhan Yesus yang sangat dekat yang saat itu ada di ruang atas. Oke, menurut Ibu Yuli apa nih yang Ibu dapat dari kesan kisah lahirnya gereja nih, kesan utama dari kisah lahirnya gereja? Ya,
satu hal yang sangat berkesan adalah ketika kita tahu bahwa institusi gereja itu Tuhan Allah sendiri yang membuatnya, Tuhan sendiri yang membentuknya, sehingga ini menjadi satu hal yang sangat istimewa dengan gereja. Gereja itu bukan buatan manusia, bukan keinginan manusia, tetapi Allah sendiri yang membentuknya. Walaupun saat ini mungkin kita kadang sering kecewa dengan gereja, atau mungkin kita sering tidak melihat gereja secara sempurna, tetapi Tuhan sedang bekerja di sana dan Tuhan terus akan bekerja melalui gereja. Iya, saya juga terkesan banget ya tentang Pentakosta ini, di mana ketika hari lahirnya gereja yang dirayakan di Kisah Para Rasul 2 itu jadi pergerakan awal dari gereja saat itu sampai gereja saat ini, bahkan sampai gereja nanti ketika gerejanya Tuhan itu terus tetap akan aktif, terus tetap akan maju di dalam pergerakannya, karena yang memulai tadi adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri sebagai kepala gereja, dan dia juga yang akan terus menolong pergerakan gerejanya terus maju di muka bumi ini. Dan ini adalah tugas kita bersama juga. Nah, apa yang kita bicarakan ini adalah konteks dari seluruh perikop dari pasal 2 ya, dan juga Kisah Rasul yang pertama. Dan sekarang kita akan mulai membahas untuk Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 bersama Kak Bima dan Kak Trivena. Oke, teman-teman juga bisa aktif ya untuk bisa bertanya atau memberikan tanggapannya sehubungan dengan ayat-ayat yang kita gali malam hari ini. Oke, Kak Vena dan juga Kak Bima, kita akan lihat 3 ayat pertama dari ayat 41 sampai ayat 43. Saya akan bacakan dulu dari Kisah Para Rasul ayat 41 ini. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Nah, kita akan gali dari 3 ayat pertama ini. Saya akan bertanya ke Kak Bima dulu ya. Apa yang dimaksud dengan perkataannya itu di ayat 41? Kalau kita lihat konteks dari Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Oke, kalau dari aku sih, dari konteks Kisah Para Rasul pasal 2 ini, perkataan itu mengacu kepada khotbah yang disampaikan oleh Petrus ya. Ketika dia sudah dipenuhi Roh Kudus, dia berkhotbah, dan khotbahnya pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Ya, pastinya menjelaskan tentang kematiannya, kebangkitannya, dan pentingnya Yesus sebagai juru selamat, sehingga perkataan Yesus itu mengandung pesan keselamatan dan panggilan untuk bertobat bagi orang-orang yang ada pada saat itu untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, satu hal yang luar biasa ya, karena khotbah Petrus yang seperti apa menjelaskan tentang sejarah bangsa Israel sampai dengan kematian Kristus itu sungguh menjadi berkat bagi banyak orang yang saat itu ada di Yerusalem ya. Iya, ini satu momen yang pas banget ketika seluruh peziarah itu kumpul di satu tempat di Yerusalem ya. Ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia menyampaikan satu nubuatan Nabi Noel, dan mereka mendengar perkataannya itu ya. Ini yang dimaksudkan oleh Kak Bima barusan. Nah, kalau kita lihat lagi menurut Kak Vena, setelah menerima perkataan itu yang sudah kita bahas barusan, mengapa mereka memberi dirinya untuk dibaptis? Karena mereka sadar akan teguran dan perintah apa yang Petrus sudah sampaikan, menurut pandangan saya ya. Bisa dijelaskan lebih luas lagi? Karena Petrus di sebelumnya dia menjelaskan tentang menyaksikan tentang Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Jadi mereka pendengar, mereka jadi ketika ada mereka merasa bahwa tersentuh karena Roh Kudus juga bekerja ke atas mereka. Itu menurut sudut pandang saya. Jadi ketika Petrus menyampaikan itu, mereka menyadari akan teguran Petrus. Ya. Kira-kira saat itu cara baptisnya gimana ya? Tidak kan ya banyak banget. Satu. Kemudian yang kedua, mereka sedang ada di daratan gitu ya, bersama dengan seluruh peziarah tadi yang ada di sana. Kira-kira cara mereka membaptis gimana ya? Cara mereka membaptis
Pada teks sih sebenarnya nggak ada secara detail. Cuma kalau banyak penafsiran, banyak mereka bilang itu ada yang ditenggelamkan, ditenggelamkan, seperti itu beberapa tafsiran. Cuma kalau secara tersirat sih tidak ada penjelasan secara detail. Iya. Seperti itu. Wow. Saya apa namanya? Saya agak bingung juga dengan kata ditenggelamkan ya. Saya kira bukan ditenggelamkan. Iya. Ya, saya nggak tahu apakah di Bait Allah itu ada kolam gitu ya, apakah ada sungai. Kalau sungai sih enggak ya, tetapi ada kolam kah? Enggak, mereka memakai kolam itu untuk kalau ditenggelamkan loh ya. Ya, jadi memang betul, kita tidak perlu mengira-ira, kita tidak perlu mengandai-andai, karena di dalam Alkitab tidak dicatat dengan jelas bagaimana mereka dibaptis. Tapi yang jelas mereka dibaptis. Kira-kira baptisan seperti apa ya? Kalau kita lepas dengan metodenya ya, bukan membicarakan metode baptis, tetapi dari mana mereka melakukan baptis, maksudnya prinsip baptis yang mereka lakukan ini. Prinsip baptis sendiri adalah ketika mereka mengakui dan menyadari akan penyertaan Tuhan, karena pada masa itu kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga seperti itu. Menurut pandangan beberapa yang saya baca buku itu, ketika mereka sudah menyadari khotbah Petrus yang menyentuh tentang penyertaan Tuhan, tentang semua hal yang Tuhan sudah kerjakan, seperti itu. Ya, ada perintah yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga untuk membaptis, dan prinsip baptis sudah diberikan Yesus sebelum dia naik ke surga, yaitu mungkin Roma bisa bantu. Baptilah semua orang bisa dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Iya, itu prinsip baptisnya, dibaptis atas nama Allah Tritunggal. Iya, oke. Ya. Jadi terkesan sekali di mana ketika mereka menerima perkataan saat itu mereka dibaptis ya, terlepas dari metode atau cara atau hal yang digunakan oleh para rasul saat itu, tetapi mereka mengikrarkan diri mereka di hadapan dunia bahwa mereka percaya kepada Allah Tritunggal. Nah, menurut Kak Bima, apakah Kak Bima juga terkesan nih dengan penambahan 3.000 jiwa kalau di ayat 41? Ini hal yang sangat unik. Gimana menurut Kak Bima? Ya, kalau terkesan sangat terkesan ya, satu kali khotbah Petrus lalu 3.000 orang bertobat. Dan lebih dari itu, ini awal mula ketika Petrus menyampaikan khotbahnya melalui pimpinan Roh Kudus dengan kuasa yang daripada Roh Kudus. Karena khotbahnya ini kan dia berkhotbah dan banyak orang dari berbagai bahasa bisa menerima khotbahnya ini dengan kuasa Roh Kudus. Tapi lebih berkesannya lagi, 3.000 orang ini yang nantinya jadi cikal bakal akhirnya lahirnya gereja, dan nantinya mereka berdiaspora ke masing-masing tempat, dan akhirnya nanti gereja bisa menyebar ke berbagai tempat di penjuru dunia, penjuru daerah, penjuru negara. Dan ya, ini membuatku sangat berkesan sih untuk terkait hal ini. Iya. Oke, aku juga sangat terkesan nih kata 3.000 jiwa. Tapi ya yang membuat aku terkesan di sini bukan di Petrusnya sendiri, tetapi penyertaan Roh Kudus gitu, dimana ketika mereka benar-benar dipenuhi Roh Kudus secara luar biasa benar-benar bekerja secara aktif gitu ya dengan mulut Petrus gitu, sehingga ketika Petrus menyampaikan firman Allah dengan penyertaan Roh Kudus, akhirnya orang banyak bisa menerimanya. Dan kalau dilihat di pasal 2 ayat 37 dikatakan mereka yang mendengarnya itu terharu sekali dengan apa yang disampaikan oleh Petrus. Dan ini juga ada satu tanggapan nih dari Pak Denny Rohman. Dia menanggapi, menerima perkataan kalau sudah mendengar. Jadi yang harus ngomong setelah ada perkataan. Nah, tugas kita saat ini adalah mengatakan. Jangan sampai langsung ke sana. Iya, betul banget Pak Denny. Ya. Oke, nah kita lihat lagi di teks, balik lagi kita ke teks ya. Saya akan kembali ke Kak Vena. Apa nih yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya saat itu? Kalau dilihat di ayat 42.
ayat 42 di sini mereka kan bertekun dalam pengajaran dan bersekutu. Jadi lebih ke fellowship. Di sini secara mereka memecahkan roti kan bukan berarti apa yang metode apa? Iya betul, sorry. Agak ngeblank. Jadi mereka di situ dijelaskan bahwa mereka itu lebih ke fellowship. Jadi berkumpul setelah mereka menerima, mereka berkumpul sharing tentang tentang apa yang mereka alami ketika mereka menerima Tuhan. Mereka saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Terus mereka bersatu dan mereka sharing apa yang mereka punya untuk saling melengkapi, seperti itu. Ya, nah, ada dua hal yang mereka lakukan ya. Yang satu bertekun dalam pengajaran, artinya mungkin seminar. Seminar enggak ya? Setiap hari ada rasul yang akan mengajar, yang mendoktrin dalam pengajaran. Iya, pengajaran disampaikan dengan intensif banget nih kayaknya. Lalu di samping itu ada persekutuan, ya. Jadi pengajaran para rasul menjadi dasar, menjadi landasan di mana mereka berkumpul dan bagaimana mereka bersekutu. Karena pengajaran para rasul inilah mereka melihat betapa pentingnya persekutuan, betapa pentingnya mereka berdoa bersama-sama. Ya, saya pikir dua hal ini juga harus menjadi kepentingan yang dimiliki gereja saat ini. Kepentingan yang dimiliki gereja saat ini karena ini urgent sekali. Tapi bukan hanya urgent, sebenarnya ini udah diterapkan dari gereja mula-mula gitu ya, untuk tetap dalam pengajaran yang benar dan juga di dalam persekutuan. Dan ini dikatakan tekun. Dan itu bukan bolong-bolong, tetapi senantiasa tekun, selalu diadakan untuk pengajaran yang didapatkan dari para rasul saat itu. Jadi itu seharian saat itu. Ya. Seminar sehari, tiap hari selama berpuluh-puluh hari. Ya. Nah, gereja masa kini apakah bisa tuh mendapatkan seminar satu hari? Berpuluh-puluh hari, bukan satu hari. Satu hari aja kadang udah susah ya. Tetapi kita lihat bagaimana kehidupan saat itu, di mana mereka sangat-sangat syarat dengan ketekunan dari para rasul dan juga doa. Ini tadi ya, salah satu ciri khas dari kisah para rasul, tetap berdoa. Nah, selain itu ternyata teman-teman, di ayat 43 kita lihat, mereka juga takut. Menurut Kak Bima, apa yang membuat mereka takut di ayat 43 ini? Kalau ini dikatakan ya, kalau di ayat 43 dikatakan yang membuat mereka takut itu karena rasul-rasul mengadakan banyak mujizat. Ini banyak ya, jadi tidak hanya mujizat tapi banyak mujizat dan tanda. Jadi tidak hanya satu dua tapi banyak mujizat dan banyak tanda-tanda. Yang menurutku juga membuat mereka takut karena latar belakang para rasul ini, khususnya dari Yohanes dan dari Petrus, mereka kan sebelumnya hanya seorang nelayan ya. Tahu-tahu mendapatkan bisa membuat sebuah tanda dan mujizat, itu pasti membuat terheran-heran. Orang yang ada di sekitarnya itu pasti juga terheran-heran dan takutnya karena takjub dan kagum. Wah, ini dari mana ini ya? Saya kira Roh Kudus yang pasti bekerja dalam kehidupan mereka sehingga membuat mereka, orang-orang yang ada di sekitarnya itu takut ya. Ini seperti penggenapan janji yang diberikan Yesus kepada pada muridnya sebelumnya, bahwa mereka akan mendatangkan mujizat dan juga akan mengadakan tanda-tanda, sehingga membuat orang saat itu kagum, terkesan, takjub, dan mungkin hal itu menjadi respon yang wajar bagi orang-orang sekitarnya. Jadi takutnya bukan karena takut terus lari gitu ya. Iya. Bukan lari menjauh, tapi mungkin takutnya takut karena takjub itu tadi ya. Iya, dan ini ada satu respon juga nih Kak Bim dari GBIS. Tanggapan, cara hidup orang percaya mula-mula harus menjadi prinsip yang harus diterapkan kembali. Iya. Amin. Bertekun dalam pengajaran para rasul, bersekutu dan berdoa. Iya, jadi kata takut tadi yang sudah kita lihat, yang sudah dijelaskan oleh Kak Bima ini mungkin punya pengertian yang lebih luas dari yang sekedar kita tahu takut gitu ya. Jadi mereka bukan hanya sekedar takjub kepada para rasul atau mungkin kehidupan jemaat yang ada saat itu, yang percaya saat itu, tetapi juga melalui tanda-tanda yang dilakukan, dan ini pasti semua karena karya Roh Kudus. Oke. Nah, pelajaran apa nih yang teman-teman dapat dari 3 ayat yang kita gali hari ini?
khususnya di 3 ayat pertama ini. Dari Kak Vena dulu deh. Pelajaran tentang bertekun, terus intim sama Tuhan, supaya ketika intim roh kita lebih kuat, kita mempunyai kepekaan apa yang harus kita sampaikan terhadap jemaat atau orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pelayanan. Mungkin untuk konteks pelayanan berjemaat ya, untuk masa kini gitu. Terus memahami akan kuasa Tuhan. Maksudnya kapan kita harus menggunakan kuasa Tuhan, jangan menggunakan pikiran tapi benar-benar kepekaan roh dengan pada poin yang pertama tadi, yaitu intim sama Tuhan. Terus tahu prinsip kerajaan Allah yang benar. Itu sih. Oke, dari Kak Bima? Kalau aku sendiri pelajaran yang tak dapat ya, ini mengenai kita orang percaya yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya bagian kita untuk mewartakan, memberitakan Injil ini kepada orang lain dengan melalui pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Lalu bagi kita atau orang percaya seperti jemaat mula-mula dalam kehidupannya, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, kita juga harusnya tetap bertekun dalam setiap pengajaran, ikut datang dalam setiap persekutuan yang diadakan oleh gereja maupun dalam kelompok persekutuan. Lalu elemen penting juga ya terus berdoa, mendoakan orang-orang yang senantiasa bekerja dalam ladang. Itu sih. Oke, jadi balik lagi ya kepada kehidupan jemaat mula-mula yang ada saat itu ya, banyak hal yang bisa diteladani terkait tadi kata ketekunan dan juga cara hidup mereka di dalam doa dan juga persekutuan. Nah, ini ada satu respon juga yang sudah masuk malam ini dari Pak Ngantung, teman kita nih dari MLC. Ini mungkin usulan Ibu. Shalom, salam sejahtera, boleh usulkan buat kelas pemuridan dengan tema dinamika Roh Kudus di abad 21. Wow, ya, topik yang sangat menarik banget ya Pak. Iya, kita doakan kalau Tuhan kehendaki, kalau Tuhan dorong kita untuk ke sana, kita akan lakukan. Iya Pak. Oke. Nah, nggak ada lagi ya, sementara ini nggak ada lagi respon dari teman-teman. Silakan kita akan lanjutkan lagi untuk penggalian kita di 4 ayat berikutnya dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai ayat 47. Tapi sudah ada masuk nih respon juga. Kiranya dari Nehemia Kris, ketika sedang menantikan Roh Kudus, para murid bertekun sehati dalam doa. Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Setelah menerima janji yaitu Roh Kudus, mereka lebih lagi dahsyat dalam persekutuan. Kiranya ini selalu jadi teladan bagi gereja Tuhan masa kini. Iya. Jadi benar ya, jadi bukan membuat gereja makin melempem atau membuat semangat kita juga semakin jatuh ketika kita merayakan lainnya gereja. Baru kemarin kita merayakan dan juga hari ini kita bisa menggali, tetapi ini jadi satu semangat. Jadi kita bisa lebih dahsyat lagi, seperti respon Nehemia, lebih dahsyat lagi di dalam persekutuan dan juga pengajaran. Nah, kita akan lihat dari ayat 44 sampai ayat 47 saya akan bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dalam segala kepunyaan mereka dalam kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, kita akan lihat poin ini kembali di ayat 44 sampai ayat 47 menjelaskan tentang cara hidup jemaat gereja mula-mula. Kita akan pelajari satu persatu. Nah, saya akan tanya ke Kak Trivena nih, apa maksudnya kata tetap bersatu di ayat 44 ini? Apakah persatuan tentang harta kepunyaan, persaudaraan atau pertemanan, emosi, atau rohani? Ketika mereka bersatu pada konteks ini tuh memang tentang harta kepunyaan. Tapi ketika mereka menyadari bahwa harta yang mereka miliki itu bukan lagi kepemilikan, mereka menjadi mengerti artinya persekutuan, yaitu membagikan, tidak lagi terikat
dengan harta, membagikan apa yang mereka punya kepada orang-orang yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan ya, bukan pengen sekedar bagi-bagi atau pamer harta seperti itu. Jadi mereka ada kepekaan di dalam persekutuan karena sering mereka sudah secara intens sering bersekutu. Jadi mereka tahu akan nilai-nilai kebenaran dan persekutuan dan pengajaran tentang kerohanian yang mereka dapatkan ketika mereka bersekutu secara intens. Itu sih. Ya, mungkin ada sedikit latar belakang yang harus kita ketahui ya dengan ayat ini, karena pada saat itu persekusi atau penganiayaan mulai terjadi di kota Yerusalem. Banyak pengikut Kristus yang dianggap sebagai aliran baru gitu ya, atau aliran sesat dari agama Yahudi, mereka anggap itu, sehingga mereka mulai menganiaya atau mulai membuli gitu ya orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, sehingga mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan masyarakat kredibilitas masyarakat pada saat itu kan dianggap mereka orang sesat gitu ya, sehingga mereka tidak bisa bekerja dan itu menjadi kesulitan bagi kehidupan jemaat pada saat itu. Oke. Dan hadirnya gereja menjadi satu wadah yang sangat baik untuk menerapkan istilah tolong-menolong di dalam keadaan tetap bersatu tadi yang dijelaskan oleh Kak Vena. Jadi secara harta kepunyaan, secara pertemanan, secara emosi karena mereka mengetahui ya secara emosional bagaimana keadaan mereka dan kehidupan rohani pastinya. Nah, menurut kami mau untuk apa mereka menjual harta miliknya? Apakah mereka membagi-bagikannya secara rata kepada semua orang? Di ayat 40. Ya, setelah latar belakang dari sudah disampaikan Bu Yulia tadi ya, bahwa mereka kan di bawah penindasan dan memang kehidupan mereka kan baru memang tidak baik ya. Lalu mereka menjual harta milik ya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang atau jemaat yang saat itu memang membutuhkan. Lalu tujuan utama ya untuk memastikan saja tindakan mereka itu bahwa yang kekurangan supaya tercukupkan. Lalu apalagi tadi untuk pertanyaan selanjutnya? Apakah mereka membagi-bagikan itu dengan sama rata kepada semua orang? Oh, oke. Kalau sama rata lebih gini ya, kalau dikatakan di ayat 45 itu kan selalu mereka membagi-bagikan semua sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi menurut saya menyiratkan bahwa mereka membagi penjualan tersebut itu sesuai dengan kebutuhan dari jemaat. Bukan rata semuanya bagi rata, tapi sesuai dengan kebutuhan dari jemaat tersebut. Jadi apa yang jadi kebutuhan jemaat itu yang dipenuhi. Jadi seperti itu. Iya. Jadi harusnya di gereja saat itu ada seluruh list dari setiap jemaat yang membutuhkan ini itu gitu ya. Jadi dibagi secara keperluan menurut keperluan dan apa yang mereka butuhkan. Oke. Dan ternyata ada juga respon dari teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini juga. Ini tadi sehubungan dengan yang kita bahas barusan ya dari Pak Denny, mewartakan dan meresponi tanggapan orang dengan mengajak mengaku Yesus Tuhan dengan dibaptis. Oh, ini merespon yang tadi. Dan Pak Denny menambahkan respon orang percaya dengan dibaptis dalam nama Allah Tritunggal. Nah, ada satu pertanyaan dalam konteks ayat 44 sampai 47, apakah relevan atau gimana, Kak? Mungkin ini nanti masuk ke bagian yang agak terakhir ya, tentang aplikasi ya, tentang pelajaran dan aplikasi. Karena belum sampai ayat 47. Kita sampai dulu ke ayat 47 ya. Oke. Dan ada satu lagi tanggapan dari Puspita, mereka bersekutu karena mereka memiliki keyakinan dan iman yang sama dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, kita akan lihat lagi dari ayat seterusnya, ini masuk kita ke ayat 46. Menurut Kak Vena, mengapa mereka berkumpul di dalam bait Allah setiap hari? Dan apa yang mereka lakukan di sana? Mereka berkumpul seperti yang dijelaskan di ayat sebelumnya. Mereka berkumpul setiap hari untuk dikatakan menjual harta mereka kan di ayat sebelumnya. Jadi mereka berkumpul untuk seperti yang Ibu Yulia tadi ceritakan, background mereka siapa jemaat yang membutuhkan, terus seperti ajaran Rasul, bersekutu dalam ajaran Rasul, dan dia ayat sebelumnya udah dibilang menjual harta miliknya, jadi
berkumpul itu untuk sorry tadi yang ayat 46. 46 ya. Ya. Jadi untuk melakukan perjamuan kudus, tapi yang memang mereka sudah sering lakukan seperti itu. Sering lakukan maksudnya sebelumnya di Bait Allah. Iya, karena kan mereka kan di ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang memecahkan roti, tapi memecahkan roti sebelumnya tuh mereka nggak bilang perjamuan kudus, tapi sudah sering melakukan untuk memecahkan roti, minum anggur seperti itu. Ya, jadi setelah hari Pentakosta ya, bukan sebelumnya ya. Iya. Oke, jadi ada satu kehidupan yang unik juga yang dilakukan oleh mereka, yaitu berkumpul tiap-tiap hari di dalam Bait Allah. Ini setiap hari mereka ke gereja istilahnya lah ya. Setiap hari mereka melakukan perkumpulan di sana, dan mereka berkumpul bukan untuk hal yang lain, bukan hal untuk yang nggak berguna, tetapi satu hal yang sangat rohani sekali. Mereka dikatakan di 46 ini memecahkan roti dan juga saling di rumah masing-masing dan saling makan bersama dengan gembira dan juga tulus hati. Ya, pada saat itu mereka masih mengikuti tradisi Yudaisme. Mereka masih pergi ke Bait Allah karena mereka belum ada gereja, sehingga mereka berkumpul bersama-sama di sana, dan memang Bait Allah terbuka setiap hari. Dan mereka bisa mendengarkan firman setiap hari di Bait Allah, karena selalu ada orang yang akan menjelaskan tentang pengajaran Perjanjian Lama, yang kitab-kitab dalam Perjanjian Lama yang mereka bacakan dan kemudian mereka jelaskan. Jadi mereka ke sana, yang jelas mereka pasti mendengarkan firman, gitu ya, yang dijelaskan oleh orang Yahudi. Karena mereka belum ada tempat saat itu untuk mereka berkumpul sendiri sebagai orang Kristen ya, tetapi mereka masih mengikuti tradisi orang Yahudi. Jadi orang Yahudi memang setiap hari itu punya jam untuk doa, teman-teman. Jadi ada 3 jam kalau nggak salah, ada jam 9, ada jam 9, jam 3 sore. Ini dalam agama mereka ya, bukan Romawi, tapi agama Yahudi. Menurut jam Yahudi, jam 9, jam 3 sore, dan juga jam 6. Dan itu juga yang salah satu dilakukan oleh Petrus dan Yohanes kalau dilihat di pasal selanjutnya, mereka ketika pergi di jam-jam doa ke Bait Allah. Nah, kalau kita lihat di ayat 46 ini, apa artinya dan bagaimana pelaksanaan memecahkan roti? Apakah ini satu tradisi baru yang dilakukan jemaat mula-mula? Saya kembali ke Kak Bima. Oke, memecah roti sebenarnya ini bukan tradisi baru ya, tapi di dalam Perjanjian Baru dimaknai sebagai makna yang baru. Pemecahan roti ini sebagai simbol tubuh Kristus yang diberikan untuk keselamatan bagi jemaatnya. Mungkin bahkan saat ini pun kita juga melakukan ya tradisi ini sebagai perjamuan kudus ya, tradisi perjamuan kudus untuk sebagai sarana pemeliharaan iman kita terhadap karya keselamatan Tuhan. Jadi tradisi ini sebagai simbol bahwa tubuh Kristus yang diberikan bagi keselamatan umat manusia. Tapi ya ini menjadi bagian ibadah dari mereka memperingati karya pengorbanan Kristus terhadap mereka semua atau jemaat mula-mula saat itu. Apakah ini sudah ada? Mungkin kayaknya ini sudah ada di Perjanjian Lama, tapi dengan makna yang berbeda. Tapi ini diberi makna yang baru oleh Kristus Yesus. Karena Tuhan Yesus pun juga melakukan perjamuan kudus sebelum dia mati kan, juga memecah-mecahkan roti dengan tradisi Yahudi ya. Jadi ini sudah ada sejak dulu tradisi ini, tetapi dimaknai baru ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga oleh jemaat mula-mula pada itu. Ini juga perintah Tuhan Yesus sih sebelum dia waktu perjamuan terakhir juga jadi perintah Tuhan Yesus pada orang itu. Ya, untuk mengingat tentang dia ya. Ya. Jadi satu praktik kerohanian yang sangat baik sekali ya yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, di mana mereka mengutamakan persekutuan dan saling membantu dan istilahnya tetap menghayati bagaimana Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi mereka. Hanya ada perjamuan kudus. Ya, ini ada tanggapan dari Saudara Nikos, mungkin ini tadi menanggapi yang sebelumnya yang di ayat 45 ya. Ada orang yang berada atau mampu yang menjual harta mereka untuk dibagikan pada sesama jemaat yang kurang mampu, maksudnya gitu ya. Oke, ya
Thank you Nikos untuk respons dari ayat 45. Ada satu pertanyaan, Bu, dari Nehemia Chris. Apakah memecahkan roti di sini juga salah satu bentuk ketaatan dari perintah Yesus ketika perjamuan malam Yesus berkata, anggur dan roti sebagai peringatan akan aku? Nah, ada yang mau jawab? Kalau saya Silakan. jawabnya ya. Ya. Ya, karena itu memang perintah Tuhan Yesus ya. Ini sebagai bentuk pemeliharaan iman. Karena kalau kita lihat, mungkin kalau di gereja masing-masing sama ya, bahwa ini sebagai bentuk pemeliharaan iman untuk mengingat kembali karya keselamatan Kristus yang sudah memberikan tubuhnya, mencurahkan darahnya bagi keselamatan kita. Jadi ini untuk memperingati bagaimana Yesus sudah berkorban bagi umat manusia dan sebagai bentuk pemeliharaan iman percaya kita pada Kristus. Kalau saya seperti itu sih. Ya. Cuman pada saat itu dilakukan setiap hari ya. Ya. Kalau sekarang 2 bulan sekali. Atau bahkan 3 bulan sekali. Iya. Ada yang sebulan sekali. Jadi tergantung dari gereja masing-masing. Iya, sudah disusun dalam ADRT gerejanya masing-masing gitu. Yang penting ada momen untuk memperingati atau menghayati tentang pengorbanan Kristus di kayu salib dengan cara melakukan sakramen perjamuan kudus. Nah, saya akan bertanya lagi nih, balik lagi ke Kak Vena. Apa respons orang-orang sekitar tentang cara hidup jemaat mula-mula ini? Dan apa hasilnya? Respon mereka pada jemaat mula-mula banyak yang diselamatkan sudah pasti, dan yang nilai plusnya adalah penambahan mereka bukan hanya penambahan secara kuantitas tapi juga kualitas. Jadi respon mereka itu sangat bagus, mungkin karena secara waktu mereka sudah sering bertemu secara intens, jadi mereka tidak terkena kontaminasi dunia luar ya istilahnya. Seperti itu, jadi secara baik kuantitas atau kualitas mereka cukup sangat signifikan pada zaman itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, tapi kalau melihat ayat 47 dikatakan mereka disukai oleh semua orang. Artinya orang-orang, maksudnya gini, artinya mereka itu tidak eksklusif gitu ya, tidak menyendiri terus bersembunyi, terus orang luar tidak bisa lihat. Karena mereka bilang dilihat oleh semua orang dan semua orang suka gitu. Artinya menyukai mereka kan artinya mereka melihat bagaimana cara hidup mereka ini gitu ya. Jadi ini bukan tipe kelompok yang eksklusif lalu menyendiri dan tidak ingin bercampur dengan orang lain supaya tidak ketularan dengan prinsip-prinsip duniawi. Tapi mereka dilihat oleh semua orang, artinya mereka ada bersama-sama dengan masyarakat secara umum. Iya, maksudnya tidak secara fanatik mereka berkumpul terus menjauhkan diri dari dunia luar. Cuma maksudnya ketika mereka menjagai diri mereka dengan perkumpulan yang benar, mereka bisa jadi berkat untuk orang-orang di luar. Ya, mereka disukai. Jadi mereka mudah diterima. Iya, mudah diterima dengan orang. Oke. Jadi terlihat banget dari cara hidup mereka, dari persekutuan mereka, bahkan dari cara mereka melakukan kehidupan secara rohani, hal-hal itu nggak mengganggu orang-orang sekitar, bahkan orang-orang sekitar memandang mungkin itu sebagai satu bentuk yang positif juga. Dan ini salah satu bagi saya ini salah satu hal yang berkesan juga ya, karena sangat sulit mungkin untuk zaman sekarang ini menjadi sebuah gereja yang ideal tipe ini gitu ya. Secara satu sisi tidak eksklusif dan sisi lain juga segala hal yang mereka lakukan itu dipandang baik oleh sekitar. Ya, yang jelas mereka sudah menjadi saksi yang baik sekali itu bagi Kristus, sehingga bukan hanya mereka suka, tapi mereka akhirnya menjadi orang Kristen juga, karena dikatakan di sini bertambah semakin banyak jumlah mereka. Artinya mereka bukan hanya oh ya bagus suka gitu, enggak ya, tapi ternyata mereka sukanya itu mereka menjadi tertarik dengan pengajaran yang mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Mereka tahu bagaimana cara hidup yang baru ini sungguh memberikan daya tarik yang kuat gitu ya, sehingga mereka juga ingin memiliki hidup yang sama. Oke, nah ada respon juga ternyata dari Pak Ngantung lagi. Dari pengamatan saya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, saya mendapatkan satu kata kunci yaitu tekun.
dan ada 7-8 kali kata ketekunan. Betul, itu kata yang diulang-ulang Pak Ngantung, setuju banget gitu ya. Iya, berarti Pangantung sedang menerapkan metode simak nih, melihat metode analisa ya, melihat kata-kata yang sering diulang-ulang. Oke, Ini mungkin harus menjawab pertanyaan yang pertama tadi yang diberikan oleh GPIS Sola Gracia Sumba dalam konteks ayat 44 sampai 47 apakah relevan atau gimana Kak? Ayo silakan pertanyaan ini dijawab oleh Kak Bima atau Kak Vena bisa langsung. Jadi relevan nggak Aduh, untuk kita sekarang? Oh iya. Relevan sangat apa ndaknya pasti sangat relevan ya harusnya ya. Harusnya ini menjadi sesuatu yang relevan buat kehidupan sekarang karena memang apalagi di Indonesia ya dibutuhkan jemaat untuk bisa bersatu, bertekun bersama-sama untuk menjadi istilahnya garam dan terang itu berarti menjadi contoh dalam kehidupan komunal yang baik, kehidupan kekristenan ini sehingga orang-orang Kristen tuh jadi contoh teladan karakter perbuatan baik di Indonesia ini gereja-gereja Tuhan akhirnya bisa menjadi contoh dan dari setiap perilaku ini akhirnya orang bisa melihat dan ada ketertarikan dengan karakter dari orang-orang Kristen ini, orang percaya ya bagi kita semua ini. Karena kalau dilihat sekarang itu banyak kehidupan yang mulai ini ya. Ya kita tahu sendiri kehidupan sekarang bukan tidak bukan kita tidak tapi memang kenyataannya kehidupan sekarang mulai dosa semakin banyak dan dibutuhkan orang-orang Kristen yang tekun yang bisa jadi contoh yang baik dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Ya, oke. Kak Vena ada tambahan? Iya, menurut sudut pandang saya ya, kalau relevan sangat relevan. Cuma balik lagi untuk di masa sekarang kita juga mesti beradaptasi dan bertransformasi, tapi tetap jangan keluar dari konteks firman karena sekarang tuh banyak cobaannya media sosial dan lain sebagainya, jadi kita selalu dicobain dengan hal-hal dan keputusan-keputusan selama 24 jam ya. Kuncinya ada di ketekunan tadi yang seperti yang ada di komen tadi Bapak siapa bilang, kata kunci pertama adalah ketekunan, tekun untuk terus intens sama Tuhan, bangun hubungan, bangun roh supaya pikiran kita bisa dikalahin karena banyak hal yang terjadi, maksudnya coba godaan-godaan, ya salah satunya media sosial juga dan lain sebagainya. Itu sih bisa saya tambahkan. Ya, kata ketekunan ini memang sangat istimewa di sini. Jadi mereka itu bukan hanya melakukan 1-2 kali terus juga gitu ya. Atau mereka hanya semangat di depan terus belakangnya tidak, tapi tekun, artinya mereka terus-menerus secara konsisten melakukan itu. Ya. Thank you, itu merupakan satu aplikasi yang bagus sekali. Oke, kiranya sudah menjawab juga ya dari akun GPIS Sumba. Untuk relevan enggaknya, teman kita sudah menjawab bahwa ini sangat-sangat cocok untuk dilakukan dan harusnya juga tetap diterapkan oleh gereja masa kini gitu ya. Dan kalau kita lihat secara langsung tadi dari ayat-ayat kita gali itu banyak sekali metode cara sebenarnya sedang diberikan oleh firman Tuhan ini untuk kita bisa menjadi pemberita atau penyalur kabar baik ya, baik dengan kehidupannya, dari karakternya, bahkan dari ketika berbicara itu bisa menjadi sarana untuk memberitakan kabar baik. Ini ada tanggapan lagi dari saudari atau saudara nih, Yati Doni, mungkin saudara ya. Sukacita dan kemurahan hati merupakan 2 ciri utama dari orang Kristen mula-mula. Betul ya. Di antara beberapa yang lain tadi, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam persekutuan, bertekun di dalam doa, juga mereka memiliki itu tadi yang sedikit yang disinggung oleh Trivena ya, hidupnya tertransformasi oleh firman sehingga sukacita itu muncul atau tercermin dari kehidupan mereka dan juga kemurahan hati ya. Sungguh apa yang dilakukan orang-orang pada saat gereja mula-mula ini memberi daya tarik yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, ketika mereka memiliki sifat ini bukan berarti hidup mereka aman-aman saja ya. Apalagi kalau kita lihat konteksnya penganiayaan, berarti sebenarnya sulit untuk secara dipaksa untuk bersukacita di dalam keadaan itu. Tetapi
Ya, Tuhan sudah karuniakan itu karena mereka balik lagi ya dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga tetap memelihara pengajaran yang benar dari para rasul saat itu. Ya, mereka dikuatkan oleh pengajaran para rasul sehingga mereka bertahan sekalipun di dalam keadaan yang sangat sulit pada saat itu. Nah, teman-teman, pelajaran dan aplikasi apa yang dapat teman-teman lakukan dari penggalian kita malam hari ini? Ini mungkin lebih praktis lagi ya, apa yang sekiranya bisa dilakukan dalam kehidupan atau gereja teman-teman. Bisa dari Kak Vena dulu. Dan juga teman-teman yang di rumah ya, ayo tulis. Ya, nanti kita akan bacakan. Oke, silakan Saudara Bima. Oke, Kak Bima. Saya dulu. Dulu. Oke, kalau pelajaran dan aplikasi praktis ya, pelajarannya yang bahwa kita adalah orang-orang percaya, jadi satu bagian orang percaya yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan memiliki tugas panggilan untuk memberitakan Injil pada banyak orang dan tidak hanya membaptis ya, tidak hanya memberitakan tapi juga memberikan pengajaran bagi mereka supaya mereka memiliki pertumbuhan iman yang baik. Lalu kita juga dimiliki untuk peduli dengan keadaan, tadi kan karena membagi-bagikan kan peduli dengan keadaan jemaat kita, jadi tidak atau jemaat atau orang percaya lainnya supaya mereka juga terpenuhi segala kebutuhannya. Jadi tidak hanya rohani tapi kebutuhan jasmani juga perlu diperhatikan oleh gereja saat ini sehingga gereja menjadi role model yang bagus untuk tindakan sebuah pelayanan untuk saat ini. Lalu untuk aplikasi yang bisa saya kerjakan atau saya kerjakan saat ini ya saya akan terus memberikan diri untuk dipakai Tuhan untuk boleh melayani Dia, memberitakan Injil bagi banyak orang. Lalu juga ikut bersekutu ya, tidak hanya melayani tetapi ikut dalam komunal persekutuan di dalam gereja untuk bisa bersama-sama bertumbuh di situ. Lalu juga bisa bersama-sama bisa mendukung dalam doa karena ini pelayanan doa itu sangat penting bagi ini seperti yang dilakukan oleh jemaat, pelayanan doa pribadi maupun doa yang ada di persekutuan doa yang ada di gereja dan juga memberi diri untuk menjadi contoh yang baik di tengah lingkungan masyarakat sehingga orang boleh mengenal Kristus melalui hidup kita. Gitu. Wow. Banyak Kak aplikasinya Kak. Banyak PR yang akan dilakukan. Oke, dari Kak Vena. Kalau dari aku, balik lagi poin pertama tadi tekun, terus cari komunitas yang benar, yang membuat kita bertumbuh, yang menjawab setiap kebutuhan kita. Mungkin nggak ada komunitas yang sempurna, nggak ada pemimpin yang sempurna. Jangan punya ekspektasi terlalu tinggi. Tubuh kita kan punya tubuh, jiwa, roh. Nah, ketika kita mendapatkan roh kita terisi, mendapatkan dari komunitas kita kepenuhan kasih dari komunitas atau para pemimpin, entah itu dari pendeta atau mentor kita mendapatkan kepenuhan kasih, kita mendapatkan kepenuhan dalam hal diberi, kita dikasih dengan cara diberi, kita akan membagikan hal itu ke orang lain juga. Jadi hal yang perlu diaplikasikan adalah yang pertama ya tekun, terus jangan lari dari Tuhan, terus cari komunitas yang benar, yang takut akan Tuhan, yang benar-benar dijaga secara intens dalam memenuhi kebutuhan roh sih itu. Ya, sekian. Thanks. Oke. Nah, selain teman-teman ternyata ada juga sahabat sabda yang sudah memberikan aplikasinya malam ini. Ada Nehemia nih, terus bertekun dan tetap setia mengerjakan pelayanan Tuhan dimulai dari gereja lokal. Ya, betul. Ya, dari gereja lokal diharapkan terus memancar ya, sinar Kristus memancar melalui hidup kita sehingga gereja pun menjadi daya tarik bagi orang-orang di sekitarnya. Oke, dan ada satu aplikasi juga dari Puspita. Saya belajar untuk terus tekun mempelajari firman Tuhan supaya bisa membagikannya pula kepada orang lain. Semangat terus untuk belajar firman Tuhan. Amin. Oke, dan kita akan ada di akhir dari penggalian kita malam ini ya Bu ya. Terima kasih untuk Kak Vena dan juga Kak Bima yang sudah berbagi. Apakah ada dari teman-teman juga yang mau berbagi atau bisa kita undang secara live kalau masih ada waktu? Ya, kita
ada waktu nih. Ada teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung, request ya. Ada request join? Boleh request join untuk sharing secara live bersama dengan kita. Iya, sementara itu ada satu aplikasi juga dari Bu Yati, dari Kak Yati, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, persekutuan pribadi dan komunitas, dan peduli dengan kebutuhan sesama, baik rohani maupun jasmani. Ya. Terima kasih Bu Yati. Nah, ada juga dari Kak Nur Sinta nih. Wah, ini guest kita beberapa waktu lalu nih. Aplikasinya memecahkan roti juga mengajari kita untuk selalu peduli dengan yang lain dan hidup dengan enggak lanjut nih, belum lanjut. Silakan dilanjutkan Ibu Nursita. Iya, ada pengantum juga nih, Bu. Ingat pokok utama sentral pengajaran para rasul, kisah 1 ayat 3 tentang kerajaan Allah, yakni kebenaran, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus dari Roma 14 ayat 17. Ya. Nah, tadi hidup dengan penuh belas kasihan dan tidak hidup dengan diri sendiri. Nah, lanjutkan Kak Nur Sinta. Terima kasih. Wah, itu aplikasi yang sangat bagus sekali ya, karena ini manusia modern, manusia sekarang nih, bahkan pasca modern, post modern, kita menjadi terlalu nyaman hidup untuk diri sendiri, bahkan mengejar kesenangan untuk diri sendiri. Nah, ini bukan prinsip hidup Kristen gereja mula-mula ya. Mereka tidak mengejar kesenangan diri sendiri, tapi mengejar kesejahteraan bagi teman-teman juga yang lain, ya, baik secara rohani atau secara jasmani. Oke. Nah, di akhir dari pengalihan kita malam hari ini, terima kasih sekali lagi Kak Vena, terima kasih sekali lagi Kak Bima yang sudah bergabung bersama kita untuk bisa mendiskusikan dari topik yang sangat menarik sekali ya, satu kehidupan jemaat mula-mula yang sangat ideal, dan harusnya hari ini gereja juga masih harus menerapkannya, dan sampai berikutnya pun gereja ini, gereja masa kini juga harus terus meneladani dari apa yang dilakukan jemaat mula-mula saat itu. Dan sekali lagi selamat memperingati Hari Pentakosta, bukan hanya peringatan setiap tahun saja, tetapi kiranya ini juga mengingatkan kita sekali, mengingatkan saya sekali bahwa Kristus adalah kepala gereja dan dialah yang memulai pelayanan dari gereja, dan semangat jemaat mula-mula ini juga harus terus terus terpatri dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya untuk meningkatkan selalu api dari gereja mula-mula ya, untuk dalam pelayanan, bahkan dalam pengabaran Injil, terlebih-lebih bisa menjadi saksi Kristus yang hidup di masa sekarang ini. Ya, itu sangat menguatkan sekali dalam peringatan yang kita lakukan dalam Hari Pentakosta dan juga pengajian kita malam hari ini. Ya, terima kasih untuk Kak Bima dan juga Kak Trivena, dan juga teman-teman yang ada di rumah yang sudah memberikan komentar, memberikan tanggapan, juga termasuk pertanyaan, dan terutama dari Pak Christian Ngantung nih. Kata ketekunan, rupanya itu menjadi salah satu hal yang kita perlu pikirkan baik-baik, karena dari teman-teman yang sudah men-sharingkan aplikasinya, semuanya memakai kata ketekunan ya, atau bertekun, akan tekun. Ya, kiranya apa yang sudah menjadi contoh dari gereja mula-mula ini terus menjadi contoh bagi kita saat ini. Jadi jangan hanya semangat karena alasan-alasan tertentu gitu ya, atau jangan hanya semangat karena enak gitu, atau karena tidak ada kesulitan. Ketika ada kesulitan pun kita diharapkan tetap tekun di dalam pengikutan kita pada Kristus dan juga pelayanan kita. Jadi teman-teman, saya bersyukur untuk Kak Bima dan Kak Trivena yang sudah membagikan bagaimana kehidupan jemaat mula-mula ini sungguh menjadi inspirasi bagi kita semuanya, sehingga kita boleh terus melihat dan menjadi saksi gitu ya bagi gereja, sehingga orang-orang di sekitarnya juga mereka boleh tertarik dengan kehidupan kita, sehingga mereka boleh tertarik pada Kristus. Sebenarnya ketika kita hidup benar-benar tekun di dalam pengajaran firman, dan juga di dalam doa, dan juga di dalam persekutuan kita dengan sesama, maka kasih Kristus memancar di dalam kehidupan kita. Dan yang dilihat orang-orang sekitar itu adalah kasih Kristusnya, mungkin bukan kita secara langsung, tetapi daya tarik yang kita tampilkan itu karena Kristus yang sudah mengubah hidup kita, dan itu yang dilihat orang banyak. Dan saya bersyukur tadi Kak Trivena juga sempat melihat bahwa transformasi hidup itu sangat menjadi
inspirasi bagi kita semuanya. Firman yang seharusnya mengubah hidup kita dan kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Ya, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membagikan, juga teman-teman yang ada di rumah yang sudah men-sharingkan aplikasinya. Semoga kita semuanya terus bisa menjadi saksi Kristus sehingga menjadi daya tarik bagi seorang sekitar untuk mengenal Kristus. Oke, ternyata masih ada 2 tanggapan terakhir Bu dari teman kita kelewatan nih. Ada dari Kak Nus Sinta melanjutkan lagi. Jika rasul-rasul dulu disertai dengan mujizat dan tanda, tapi yang saat ini hal-hal spektakuler itu sudah tidak ada lagi. Tapi penyertaan Tuhan itu tetap sempurna. Masih Bu, mujizat Tuhan masih terjadi saat ini gitu ya. Kita harus bisa men-sharingkan atau melihat dengan peka. Memang mungkin mujizat bukan sesuatu yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Tetapi ketika tangan Tuhan menjamah kita, ketika Dia mengubah hidup kita, itu merupakan satu mujizat yang luar biasa. Ya. Oke. Dan Ibu Yunus juga menambahkan dari Kisah Para Rasul 2 yang saya dapatkan bahwa kuasa itu didapat ketika jemaat bertekun sehati dan berdoa. Kuasa Allah turun atas jemaat dan jemaat dipenuhi oleh Roh Kudus yang membawa keberanian. Ya. Oke. Kiranya semua kita juga tetap berani masa saat ini dan juga sampai ketika Tuhan menjemput kita tetap menjadi pribadi yang berani memberitakan kabar tentang Dia. Bukan karena kita berani saja, tapi karena Kristus dan karena Roh Kudus yang selalu memberikan kita kekuatan. Amin. Ya, akhirnya kita akan ada di akhir acara kita dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh sahabat Sabda yang sudah bergabung. Ya. Oke, kita akan menutup acara kita malam hari ini. Saya minta Kak Trivena bisa menutup kita dalam doa. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat seri hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami dan setiap para penonton yang menonton hari ini supaya menjadi rema dan kekuatan buat mereka dan setiap pergumulan hidup mereka Engkau tahu ya Tuhan. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, acara ini juga ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang pimpin setiap masing-masing hati kami dan setiap program yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Oke, selamat semuanya. Dan menginfokan minggu depan kita akan kembali di jam yang sama 19.30 sampai selesai waktu Indonesia Barat. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya yaitu topik seputar perumpamaan Yesus. Ada banyak sekali perumpamaan Yesus. Nantikan minggu depan yang akan kita bahas.